Untuk apa namanya, Mas Angga, kira-kira reformasi itu kan mereka mereduksi peran MPR. Padahal kalau kita baca Nardi Republikan itu Tan Malaka menyinggung soal Majelis Permusyawaratan Nasional kalau tidak salah. Itu menjadi lembaga yang mampu harusnya mengoreksi jalannya negara. Karena kalau kita bicara perubahan lalu semangat perubahan itu tidak terlembagakan, itu omong kosong. Akhirnya kita bersuara ya di jalan-jalan. Ya, harusnya ada lembaga yang mampu mengoreksi agenda-agenda reformasi. Sementara faktanya tidak. Kira-kira menurut Bu Angga apakah perlu MPR itu dikembalikan, bukan sekadar mengembalikan ke strukturnya seperti Orde Lama, tapi lebih diperkuat untuk 6 agenda reformasi itu bisa kita perjuangkan. Saya pikir begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita kasih ke Bung Rocky dulu ya. Silakan Bung Rocky. Mungkin mau jawab yang mana dulu nih, Bung? Ya, yang paling jauh Maluku lah. Tapi ceritamu itu tidak lengkap. Anda tidak bisa membayangkan mengapa anak itu menjawab ya. Apa kira-kira penyebabnya? Kan itu namanya berpikir, kita mau tangkap, ya itu cerita. Tetapi persoalannya kenapa anak itu bilang, ya saya mau jadi anggota DPR. Lalu selesai tempat-tempat. Begitu kamar itu ditutup, bapaknya pergi dari kamar anaknya. Anaknya bilang begini, jangankan saya yang cuma main game, Gibran aja main Tamiya bisa jadi wapres tanpa bikin apa-apa. Itu yang anaknya bilang. Dia WA ke kamu tapi kamu HP-nya bukan Samsung, jadi tidak bisa apa namanya nge-charge cepat, streaming dan apa itu bisa gaming. Nah itu. Jadi memang itu yang kita mau bongkar sebetulnya. Anak itu tidak mungkin mengucapkan ya kalau tidak ada preteks di kepalanya sebelumnya. Kan dia anggota DPR gampang banget. Mau jadi presiden, jadi wakil presiden gampang banget kok. Dia tidak ucapkan itu, tapi tacit knowledge dia mengatakan iya bisa. Dapat ya, pokoknya. Salam buat teman-teman. Berikut yang nanya pertama tadi. Anda bilang tadi saya punya tesis. Tesisnya itu 12 menit. Lama banget gitu terakhir. Hilang tesisnya. Tesis itu mesti concise. Ringkes. Supaya bisa diuji. Satu. Yang kedua, Anda bilang di ujungnya. Bagaimana dialektika yang Anda uraikan tadi yang belum tentu dialektis. Tapi assuming aja itu dialektis. Bisa diintervensi. Bagaimana mengintervensi dialektika? Bisa dengan voluntarisme. Tapi artinya Anda membatalkan konsep dialektik. Dialektika itu dengan sendirinya ada di situ. Jadi ini juga teman-teman mahasiswa belajar lebih cermat itu, bukan sekedar dialektika, bukan. Nanti ada antitesis. Dari mana antitesis? Dari luar. Apa bentuk intervensi? Antitesis itu datang dari dalam tesis, bukan karena intervensi dari luar. Begitu cara berpikirnya. Tesis yang udah jenuh, dia akan menghasilkan racunnya sendiri. Gitu gampangnya, nggak perlu racun dari luar. Kapitalisme tidak runtuh karena ada intervensi. Nggak ada istilah itu. Di dalam pengertian dialektika. Hegelian. Pure Hegelian mode of thought. Jadi juga ini tempat yang enak untuk mulai membasiskan pengetahuan itu pada hal yang elementer itu. It is elementer, Watson. Kata Sherlock Holmes pada Watson, lu goblok banget sih, segitu aja lu nggak bisa paham itu. Bukan lu itu, maksud saya Gibran. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kita belajar sesuatu, kita riset apa artinya itu. Intervensi, interferene. Artinya menyusup di antara dua hal itu, masuk di dalam, jadi in between sebetulnya itu untuk membongkar. Dikata yang lebih tepat sebagai intercept, ada yang lebih keras lagi interupsi. Itu. Jadi sekali lagi ini karena kalian saya anggap mahasiswa,
Saya mau terangkan aja cara berpikir metodologis itu. Jadi jangan pakai kata dialektika itu diumbar, nanti dia inflasi kata dialektika itu ya. Jadi kunci pengetahuan itu ada pada pendasaran yang real, yang hanya itu yang dimaksud bukan yang lain. Gitu. Ya kalau bupatinya ngomong dialektik atau Gibran ngomong atau bapaknya dia, ya kita tahu bahwa dia cuma asal nyebut aja tuh supaya kelihatannya ya tune in dengan atau apa namanya tadi FOMO, fear of missing out, maka Gibran pakai kata dialektik gitu. Lalu Pak Jokowi bilang, kok kamu tahu dialektik ya? Gitu. Jadi percakapan di situ, saya juga cuma dengar gitu. Jadi kayak gitu tuh intinya tuh. Ya mungkin Pak Aga jawab pertanyaan dari Bung Doni itu terkait tentara itu kenapa kok akhirnya harus berorganisasi gitu di salah satu program kerjanya Tan Malaka. Iya, oke, saya coba bahas beberapa ya, moga-moga nanti bisa mewakili semuanya. Dari pertanyaannya Vale terkait dengan bagaimana kita membaca Tan Malaka dan bagaimana juga kemudian beberapa para intelektual dan pemikir. Jadi kalau kita lihat uraian dari Tan Malaka atau Soekarno misalnya, mereka menjelaskan bahwa ketika mereka dituntut Anda melakukan subversi, Anda melakukan kekacauan, kegaduhan politik segala macam. Mereka bilang, bukan saya, bukan kami yang melakukan kekacauan segala macam itu. Rakyat marah, rakyat bergerak karena kondisi yang dijalankan oleh imperialisme kolonialisme Belanda. Nah, itulah kemudian yang disebut tadi berpikir dialektik. Ada relasi yang satu hal berlangsung, satu tesis berlangsung, memunculkan kemudian reaksi antitesisnya yang berangkat dari kondisi-kondisi internal yang dimungkinkan oleh tesis tadi. Nah, NAD Republik Indonesia menjelaskan soal itu. NAD Republik Indonesia menjelaskan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari imperialisme dunia. Seperti sekarang kalau bilang bahwa situasi problem krisis ekonomi, pelemahan politik tidak bisa dilepaskan dari struktur global yang disebut problem neoliberalisme, kan seperti itu. Tapi di dalam dirinya, baik imperialisme, kolonialisme Belanda ataupun konteks neoliberalisme yang memunculkan regresi demokrasi, di dalamnya membuka ruang bagi gugatan terhadap sistem tersebut. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting yang disebut sebagai cara berpikir dialektik yang di Indonesia pertama kali setahu saya itu diperkenalkan Tan Malaka, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan keadaan-keadaan seperti itu dalam perspektif dialektis? Contohnya, tadi Vale bilang terjadi komersialisasi pendidikan. Kita berhadapan dengan krisis neoliberalisme yang akibat-akibatnya krisis neoliberalisme, kapitalisme, kapitalisasi pendidikan memunculkan problem-problem yang dihadapi oleh rakyat banyak kalangan. Termasuk misalnya kelas menengah. Kalau kita sadari 5 tahun belakangan ini, dari 2019 sampai 2024 terjadi penurunan kelas menengah sebanyak hampir 10 juta jiwa. Dari 57 juta menjadi 48 juta. Mengapa penurunan kelas menengah ini terjadi? Karena sistem yang dibangun bersamaan dengan pengawalan rezim atau tatanan politik yang tertutup memunculkan krisis dalam dirinya. Terjadi misalnya layoff bertahun-tahun yang buat menghancurkan nasib atau harapan kerja dari kalangan kelas menengah. Terjadi misalnya yang disebut dengan pelemahan daya beli. Terjadi kemudian stagnasi pertumbuhan. Jadi sistem ini bekerja di dalam dirinya memunculkan persoalan-persoalannya sendiri. Nah, terkait dengan intervensi, jadi saya agak belain mahasiswa saya di sana. Itu namanya dialektik. Setelah situasi yang disebut antitesis menjadi bagian dari implikasi tesis,
itu hadir kalau diintervensi. Ada kekuatan yang memajukan intervensi ini. Itulah yang kemudian disebut oleh Tan Malaka, teks ini menjadi penting. Dia menjelaskan keadaan, dia menjelaskan antitesisnya, tapi dia tidak hanya menjelaskan antitesis. Karena begitu dijelaskan antitesis, maka dinamika dialektika akan bergerak sesuai dengan apa yang telah diutarakan. Itu yang disebut oleh Marx, bahwa filsuf menjelaskan dunia, tugas kita adalah merubahnya. Tesis dirubah ke berapa? Apa enggak? Kenapa? Terakhir Terakhir. Ya terakhir ke berapa? Nomor berapa? 12 10. 10. Itu yang dimaksud. Nah, bagaimana menjelaskan dalam konteks problem tadi, pengangguran, orang dipecat, pelemahan kelas menengah. Itu kemudian akibatnya kan yang kita hadapi sekarang. Yaitu banyak sekali kalangan orang-orang yang sebelumnya menjadi manajer perusahaan, manajer korporat, akhirnya kemudian ketika dia di layoff, dia jadi supir ojol. Kenapa dia jadi supir ojol? Dia semakin lama semakin tua umurnya. Dia nggak bisa lagi masuk di korporasi formal, pekerjaan formal, karena pekerjaannya sendiri juga tidak ada investasi yang masuk, segala macam. Sementara dia harus bekerja banting tulang. Semalam itu saya sebagai sahabat dari supir ojol karena suka pakai jasa mereka. Kalau dihitung-hitung saya sering nanya-nanya gitu. Bang, sehari berapa bang? 120.000. Kalau gitu, lo kan harus makan bang di jalan bang. Berapa jam ini? 10 jam. Minimal biar bisa itu. Paling gak kan makan 2 kali. 2 kali makan misalnya di warteg tuh berapa? 15.000, 20.000. Dikurangi deh, paling nggak bawa dia ke rumah 80.000 misalnya. Habis itu karena sering dipakai sepeda motor atau mobilnya, akhirnya pakai bengkel. Lah sekarang saya tanya, kalau mereka dibilang mitra, mereka mitranya di mana partnershipnya? Mereka tidak punya kedaulatan terhadap kerja dia sendiri, tidak punya kedaulatan terhadap misalnya didapatkan dalam rute berapa kilo dia dapat berapa, bukan bargaining mereka. Kalau misalnya mobil atau motor mereka rusak ke bengkel, mereka nggak disupport sama pemilik platform misalnya. Inilah kondisi-kondisi orang-orang yang memiliki, padahal mereka memiliki yang disebut alat produksi. Apa alat produksinya? Handphone, ya kan? Pulsa, mobil kreditan, sepeda motor kreditan. Tapi mereka tidak berdaya berdaulat dengan kerjanya sendiri. Rumusan itu yang dulu setelah Tan Malaka menampilkan NAR di Republik Indonesia dirumuskan oleh Soekarno sebagai marhaen. Dan kita sekarang berada dalam kondisi-kondisi yang mirip dengan kondisi-kondisi 100 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu persamaan-persamaan kondisi dalam struktur perubahan teknologi itu membuat kita untuk menemukan antitesisnya di mana. Intervensi dalam artian membaca ini sistem ini crackingnya di mana. Bagaimana masuk mendorong antitesisnya. Nah disitulah kita membaca relevansi, kita membaca NAR Republik Indonesia, kita membaca mencapai Indonesia Merdeka, kita membaca misalnya ke arah Indonesia Merdekanya Bung Hatta, perjuangan kitanya Bung Sahrir. Karena kita berhadapan dengan situasi-situasi, agar kita tidak kehilangan harapan, kita harus tahu di mana cracking sistem ini dan bagaimana kita melakukan intervensi politik. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bangga. Mungkin jawaban terakhir dari Mas siapa? Belum dijawab kayaknya dia. Terkait akhirnya kapitalisme kalau bisa memberikan penghidupan dan sosialisme ternyata nggak hadir di tengah-tengah kita, terus gimana Indonesia itu cari jalan tengahnya lah mungkin kayak gitu. Jawabannya akan permasalahan itu gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mas? Nah itu, Pak Angga atau Bung Rocky ini yang mau jawab mungkin. Sama tadi itu Bung yang di belakang tadi tanya terkait Bung Rocky kan salah satu aktor di reformasi. Nah, apa kira-kira cita-cita yang belum terlaksana dan apa yang melukai semangat reformasi ini? Gitu. Itu silakan Bung. Iya, saya ingin supaya NU adem-adem aja. Sekarang NU berantakan. Itu karena reformasinya tidak selesai itu. Bagian-bagian kultur lama itu. NKK, nepotisme itu carry over dalam sistem yang baru kan itu keterangannya itu. Dan itu hal yang kita sambungkan dengan soal tadi. Apakah kapitalisme bisa dihalangi oleh negara?
ada doktrin bilang begini nih, kapital ngapain minta perlindungan negara? Kalian udah negara sendiri, ngapain minta perlindungan negara? Capital adalah government in itself gitu. Nah itu yang sekarang Anda lihat misalnya perkembangan. Tadi ada berita yang menggemparkan grup Sampurna di bidang agriculture itu melego sahamnya itu dan dibeli oleh, dia jual ke pemerintah Korea tuh. Judul tadi sensasinya, Sampurna keluar dari pasar. Ngapain Sampurna keluar dari pasar? Bukankah dia bagian dari mekanisme pasar? Kan dia agen kapitalis, ngapain keluar dari market? Sekarang kita mau lihat kondisi tadi, kondisi adaptifnya apa. Kita tahu bahwa dalam 2 minggu ini sensasi bahwa KUHP akan dipakai untuk polisi bisa langsung nangkap mereka yang dianggap kriminal. Lalu ada kesan bahwa seolah-olah kekuasaan kehilangan kemampuan mengumpulkan pajak, kan itu yang terbaca oleh Menteri Perekonomian kita, Menteri Purbaya. Jadi kalau kita lihat secara struktural, kenapa Sampurna kabur dari pasar? Kan itu paradoks kan? Lalu bagaimana dia lagi akumulasi kok dia kabur? Satu-satunya keterangan apa? Ya dia takut di hostile takeover. That's the logics. Akibatnya apa? Ya pergi minta perlindungan pada kapitalisme internasional. Apa? Ya Korea. Kan gampang logikanya itu kan. Jadi kita melihat hari-hari ini bahwa frustrasi elit satu waktu akan crossfire dengan piring kosong emak-emak. Piring kosong emak-emak akan crossfire dengan handphone kalian yang nggak bisa kalian jual karena harganya turun, dan yang masih bertahan itu nggak bisa beli pulsa. Itu yang akan terjadi. Pada saat yang sama ada 750 batalion disiapkan. We sera-sera, the future's not ours to see. Only time can tell. Oke, tepuk tangan tuh, teman. Ya, tadi dari Bung Doni itu terkait tentara, kenapa kalau di buku Narasi Republik itu boleh untuk berorganisasi dan di salah satu program kerja yang dia canangkan? Ya memang kalau kita lihat Narasi Republik Indonesia, itu kan platform Indonesia Merdeka itu ngapain? Kan di penjelasannya di buku ini kan diutarakan, jadi jangan sampai ada tentara-tentara kolonial yang eksis, yang tetap berkuasa, yang menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia, kan begitu. Oleh karena itu, untuk menampilkan, untuk mengkonsolidasikan yang disebut sebagai tentara rakyat, disitulah kemudian ada hak berorganisasi dan rapat. Nah, sementara kita berhadapan, itu konteks Tan Malaka sekarang. Konteks sekarang berbeda. Konteks sekarang adalah bagaimana militer tetap menjadi alat pertahanan negara, bukan alat keamanan. Nah, terkait tadi yang penjelasan tadi, pembahasan soal MPR, Majelis Permusyawaratan Negara Indonesia. Nah, gini, kalau saya melihat juga harus tempatkan dalam konteks. Jadi, misalnya ketika Tan Malaka menulis Narasi Republik Indonesia, itu istilahnya dia sedang waktu itu, kalau dalam bahasa John Rawls itu apa Bang? Veil of ignorance. Veil of ignorance. Veil of ignorance itu ditulis misalnya ketika Tan Malaka menulis menuju Republik Indonesia. Ketika para anggota-anggota BPU PKI menulis konstitusi UUD 45. Apa maksudnya? Ketika dalam satu sama lain, tiap orang-orang, dia dalam kondisi bahwa satu sama lain tidak tahu arahnya kemana ini. Tidak